Tahukah kamu, ada satu tahun dalam sejarah Islam di mana Nabi Muhammad salawat begitu hancur hatinya, hingga sejarah mencatat tahun tersebut secara khusus sebagai Amul Huzun atau tahun kesedihan. Seringkali kita membayangkan para nabi sebagai sosok baja yang tak tersentuh oleh rasa sakit emosional. Namun, kisah ini justru membuktikan sebaliknya, bahwa air mata, rasa kehilangan, dan duka yang mendalam adalah bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan seorang Rasul. Mari kita mundur ke tahun ke-10 kenabian, sebuah masa di mana langit Mekah seolah turut berduka, menyaksikan ketahanan mental sang nabi diuji hingga ke titik nadir. Sebelum badai kesedihan itu datang, kehidupan Nabi di Mekah ditopang oleh dua pilar raksasa. Di luar rumah ada pamannya, Abu Thalib, benteng politik yang kokoh. Sosok yang disegani kaum Quraisy yang membuat tak ada satu pun tangan berani menyentuh keponakannya. Dan di dalam rumah ada Sayyidah Khadijah, pelabuhan jiwanya. Istri, sahabat, sekaligus orang pertama yang membenarkan kenabiannya saat seluruh dunia mendustakannya. Bagi Muhammad SAW, Khadijah bukan sekadar istri, melainkan tempat beliau pulang untuk membasuh lelah dan meluruskan punggung dari beban dakwah yang berat. Namun, takdir Allah bergulir. Ujian pertama menghantam ketika Abu Thalib wafat. Kepergian sang paman bukan hanya kehilangan keluarga, tapi runtuhnya tembok perlindungan diplomatik. Seketika itu juga Mekah menjadi hutan belantara yang buas bagi Nabi. Kaum Quraisy yang dulu segan kini mulai berani melakukan kekerasan fisik. Kotoran dilemparkan, caci maki diteriakan tepat di wajah beliau. Nabi kita yang mulia tiba-tiba berdiri tanpa perisai di tengah musuh-musuh yang haus darah. Rasa aman beliau di tanah kelahiran sendiri tercabut seketika. Belum kering air mata karena kepergian paman, ujian terberat menghantam ulu hati. Hanya berselang singkat, Khadijah Al-Kubra, belahan jiwa beliau, dipanggil oleh Allah SWT. Bayangkan, rumah yang dulu penuh kehangatan dan kata-kata penguat, kini senyap. Tidak ada lagi suara lembut yang berkata, "Aku mempercayaimu," saat beliau gundah. Kehilangan Khadijah adalah kehilangan separuh jiwa. Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik itu, merasakan kesepian yang amat sangat di tengah keramaian dunia. Beliau adalah seorang suami yang berduka, yang merindukan sandaran hatinya. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Amul Huzun. Perhatikanlah, sejarah Islam tidak menamainya tahun kesabaran atau tahun ketabahan, melainkan tahun kesedihan. Ini adalah validasi luar biasa dari Allah dan Rasul-Nya, bahwa bersedih itu tidak dosa, bahwa menangis karena kehilangan orang tercinta tidak mengurangi kadar iman. Nabi SAW tidak menyembunyikan dukanya. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa mengakui rasa sakit adalah langkah awal dari penyembuhan. Bahkan seorang utusan Tuhan pun butuh waktu untuk memproses rasa kehilangan. Berharap menemukan pelipur lara dan perlindungan baru, Nabi berjalan kaki menuju Thaif. Namun, apa yang didapat? Bukan sambutan hangat, melainkan hujan batu. Penduduk Thaif, dari anak-anak hingga budak, berbaris melempari beliau hingga sandal beliau basah oleh darah. Di titik ini, fisik beliau terluka, hati beliau berdarah karena duka istri dan paman, dan harapan beliau dihancurkan oleh penolakan. Ini adalah titik terendah secara manusiawi. Beliau duduk di bawah pohon anggur, berdoa dengan lirih, mengadukan kelemahan dirinya kepada Allah, bukan mengutuk mereka yang menyakitinya. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Tepat setelah badai kesedihan dan penolakan itu, Allah tidak langsung memberikan kemenangan perang atau harta. Allah memberikan sesuatu yang lebih berharga, undangan. Peristiwa Isra Mi'raj adalah jawaban langsung dari langit untuk menghibur hati Nabi. Beliau diperjalankan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bertemu para nabi terdahulu, dan menerima perintah sholat. Seolah Allah ingin berkata, "Jika penduduk bumi menolakmu, maka penduduk langit menyambutmu. Jika dunia ini sempit bagimu, maka sujudlah. Aku beri engkau akses langsung untuk bicara denganku 5 kali sehari." Tahun kesedihan mengajarkan kita bahwa healing terbaik bukanlah melupakan, melainkan mendekat kepada Sang Pemilik hati. Nabi Muhammad SAW bangkit dari tahun itu bukan dengan hati yang keras, tapi dengan hati yang makin luas.
Kesedihan beliau bertransformasi menjadi empati, dan munajat beliau di Taif menjadi doa bagi umatnya. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di tahun kesedihanmu sendiri, ingatlah, kamu sedang menapaki jejak emosional nabimu. Tidak apa-apa untuk terluka, asalkan langkah kakimu tetap menuju kepadanya.